Oke, kita lanjut ya. Saya coba share screen. Continue ya. Iya, Pak. Continue. Oke. Iya, Pak. Baik, kita akan lanjut materi kita selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas sampai ke sifat koligatif, khususnya tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer. Kita sudah membahas sampai sifat koligatif, yaitu tekanan osmotik. Kalian sudah tahu ya, kalian sudah bisa menjelaskan sampai bisa menentukan dari mana sih asalnya P sama dengan MRT, konsentrasi kali R kali T. Kalian bisa menentukan segala penurunannya ya berdasarkan termodinamika ya dari potensial kimia. Sekarang kita akan lanjut ke bahasan baru. Kita akan bahas mengenai aktivitas ya, aktivitas. Nah, aktivitas ini sederhananya adalah konsentrasi efektif ya, konsentrasi efektif. Jadi misalkan kalau konsentrasi seperti fraksi mol, kemudian ketika kita mencampurkan 1 mol etanol dengan 1 mol air, maka fraksi mol etanol kita hitung sebagai 0,5 ya, 1/1 tambah 1 gitu ya. Kemudian kalau kita timbang nih 1 mol NaCl berapa masanya, kemudian dilarutkan hingga volumenya 1 liter, maka kita akan punya 1 molar larutan NaCl. Tapi kan itu konsentrasi teoritis ya, konsentrasi yang kita sudah desain, kita sudah tentukan sejak awal. Nah, saat konsentrasinya itu rendah, maka kita bisa anggap konsentrasi teoritis akan sama dengan konsentrasi efektif. Tapi pada konsentrasi yang lebih tinggi itu tidak bisa seperti itu ya. Pada keadaan real itu kita tidak bisa langsung menggunakan nilai konsentrasi teoritis, tapi kita harus menggunakan aktivitas atau sederhananya adalah konsentrasi efektif. Oke, kemarin kita sudah belajar bahwa untuk solvent ideal ya, untuk pelarut ideal dalam campuran biner A plus B, di mana A bertindak sebagai pelarut, B sebagai zat terlarut, kita akan punya potensial kimia A sama dengan kita akan punya potensial kimia atau mu A sama dengan mu A bintang, potensial kimia cairan A murni tambah RT ln PA per PA bintang, di mana PA adalah tekanan uap A ya, tekanan uap A dalam larutan atau dalam campuran, sedangkan PA bintang adalah tekanan uap cairan murni A, seperti itu ya. Dan persamaan ini berlaku universal ya, berlaku universal baik untuk cairan yang ideal, untuk pelarut yang ideal, maupun solvent atau real solvent ya, pelarut yang nyata gitu ya. Nah, untuk larutan ideal kita sudah belajar bahwa kita bisa ubah bentuk persamaan ini menjadi mu A sama dengan mu A bintang tambah RT ln XA ya. RT ln XA, di mana XA ini adalah fraksi mol dari si pelarut ya. Dan ini mengikuti hukum Raoult
ya, mengikuti hukum Raoult di mana PA sama dengan XA dikali PA bintang. Seperti ini, ya, mengikuti hukum Raoult. Cuma untuk real solution, ya, untuk larutan yang nyata, kita tidak bisa pakai langsung XA. Tapi kita harus nyatakan XA ini sebagai aktivitas A. Ya, XA ini sebagai aktivitas A, di mana mu A sama dengan mu A bintang tambah RT ln AA. Seperti ini. Ya, di mana A merupakan konsentrasi efektif. Ya, XA atau fraksi mol A. Fraksi mol itu kan juga merupakan salah satu bentuk konsentrasi, ya. Ada fraksi mol, ada molalitas, ada molaritas, ada persen berat, ada persen volume, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi kita bisa pakai aktivitas, kita juga bisa pakai fraksi mol seperti ini. Ya, bisa aktivitas, bisa fraksi mol. Tapi aktivitas untuk real solution, ya. Nah, perhatikan dari sini, maka kita bisa tuliskan bahwa AA akan sama dengan PA per PA bintang, ya. Kan diturunkannya dari sini ke sini. Nah, ini kalau suatu pelarut itu mengikuti hukum Raoult. Kita tahu suatu campuran, kalau misalkan yang kita sudah bahas kemarin, ya, benzena tambah toluena. Ketika benzena ditambah dengan toluena, dia akan mengikuti hukum Raoult untuk seluruh rentang fraksi mol, ya, atau rentang komposisi. Tapi ada campuran-campuran lain di mana tidak berlaku, ya, tidak berlaku karena non ideal interaksinya. Dan suatu pelarut hanya akan mengikuti, atau suatu komponen hanya akan mengikuti hukum Raoult saat jumlahnya dominan. Kan kita sudah belajar kemarin, ya. Kalau konsentrasi suatu larutan konsentrasinya rendah, pelarut akan mengikuti hukum Raoult, zat terlarutnya akan mengikuti hukum Henry. Ya. Jadi yang seperti ini perhatikan, ini berlaku untuk pelarut, ya. Berlaku untuk pelarut yang ini pelarut dan ideal, ya. Ini berlaku umum, berlaku universal, baik untuk pelarut yang ideal maupun nyata. Contohnya sederhana saja perhitungannya. Misalkan kalau saya punya larutan KNO3 0,5 molar, ya. Dia punya tekanan uap, ya, tekanan uap 99,95 kPa seperti ini. Sedangkan tekanan uap air murni adalah 101,325 kPa. Seperti ini, ya. Sehingga apa? Cara hitung aktivitasnya akan sangat sederhana. AA atau aktivitas dari air, ya. Sehingga kita bisa menghitung aktivitas air dalam larutan KNO3 ini, ya. AA akan sama dengan 99,95 dibagi 101,325. Nanti coba hitung hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? 0,98. Ya, jadi kira-kira sederhananya seperti itu perhitungannya. Nah, nanti kalian akan ketahui, kalian akan temukan bahwa ketika nilai XA itu mendekati 1, jadi komponen dari pelarut itu sangat-sangat dominan, ya. Pada larutannya yang encer, ya, atau larutan yang sangat encer, itu kan fraksi mol pelarut akan sangat dominan, ya. Ketika XA mendekati 1, maka aktivitas juga akan mendekati 1.
ya, gitu. Jadi nilainya akan berdekatan saat nilai XA ini mendekati 1, ya. Dan ini untuk pelarut yang mengikuti hukum Raoult, ya. Saya ulang sekali lagi, yang mengikuti hukum Raoult. Jadi kondisinya saat pelarut murni atau pelarut atau larutan yang sangat encer. Jadi jumlah pelarut sangat besar di situ. Oke. Nah, untuk melakukan atau mencari tahu hubungan antara AA dan XA, maka kita kenal satu besaran baru yang tidak berdimensi, yang kita sebut sebagai koefisien aktivitas atau gamma, ya. Gamma, ya, dalam hal ini gamma A. Maka AA akan sama dengan gamma A dikali XA, seperti ini, ya. Gamma A, maaf, aktivitas AA sama dengan koefisien aktivitas A atau gamma A dikali dengan XA, ya. Seperti itu, ya. Nah, karena tadi kita belajar kondisi seperti ini, ya, saat XA mendekati 1, AA juga mendekati 1, berlaku pula untuk kondisi ini konsekuensinya adalah gamma A juga akan mendekati 1. Ya. Otomatis, karena hubungannya seperti ini. Nggak mungkin XA mendekati 1, AA mendekati 1, gamma A mendekati 0. Nggak mungkin. Ya. Jadinya tidak sejalan dengan persamaan yang sudah kita bahas seperti ini, ya. Gitu. Oke. Bisa difahami sampai sini semuanya? Masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang ini untuk solvent kan, ya. Ini ketika kita berbicara untuk pelarut. Ya. Ketika kita belajar untuk pelarut. Bagaimana dengan zat terlarut? Ya, atau solut, ya bahasa Inggrisnya, ya. Zat terlarut. Bagaimana ini zat terlarutnya, gitu ya. Zat terlarut kita sudah belajar kemarin, ya. Saat kondisinya itu larutan encer, ya, larutan encer dan konsentrasi pelarut itu sangat kecil, ya, mendekati 0, kita akan temui bahwa tekanan uap dari si zat terlarut itu tidak proporsional atau tidak sebanding dengan tekanan uap murninya, tapi justru dengan suatu konstanta yang kita sebut sebagai konstanta Henry, kan gini, ya, KB kali XB, ya, beda dengan yang Raoult. Nah, kalau seperti ini, ya, tadi kita pakai bentuk persamaan yang universal yang di sini, kita akan dapatkan mu B sama dengan mu B bintang tambah RT ln PB per PB bintang tambah seperti ini dulu. Seperti ini dulu. RT ln PB per PB bintang. Nah, PB bisa kita ganti nih dengan ini, ya. Sehingga mu B bintang tambah RT ln KB per PB bintang tambah RT ln XB, ya. Penjabarannya akan seperti ini, ya. Penjabarannya akan seperti ini. Kemudian kalian perhatikan juga bahwa sisi yang ini itu bisa kita pakai dan didefinisikan sebagai potensial kimia standar dari B, ya. Sehingga mu B menjadi mu B standar ditambah RT ln XB, seperti ini, ya. Ini untuk larutan encer, dan asumsinya adalah ideal, ya. Asumsinya adalah ideal, ya, zat terlarut yang ideal, seperti ini. Kalau nanti kalian bisa lihat, ya, ketika dia ideal,
maka KB akan sama dengan PB bintang, dan mu B standar akan sama dengan mu B bintang, atau potensial kimia dari B murni gitu. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana kondisinya ketika kita berbicara real solutes, ya, atau zat terlarut yang real, ya, yang nyata. Bagaimana dengan real solutes? Kita tetap pakai bentuk yang seperti ini. Cuma untuk larutan atau zat terlarut yang real, yang nyata, XB akan berubah menjadi apa? Menjadi AB. Ya. Atau aktivitas dari B. Ya. Atau aktivitas dari B. Ya, di mana dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, kita akan temukan hubungan AB sama dengan KB per, saya terbalik. PB per KB, dan AB sama dengan gamma B kali XB. Ini dari mana, Pak? Ini dari hukum Henry kan ya? PB sama dengan XB kali KB. Kan XB-nya untuk yang real kan kita pakai sebagai aktivitas ya, atau konsentrasi efektif atau fraksi mol efektif dalam hal ini. Ya, sehingga kita bisa rearrange AB menjadi PB per KB. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, cuma bedanya apa? Kalau kita lihat tadi, ya, ketika XA mendekati 1, maka AA mendekati 1 dan juga gamma A mendekati 1. Kebalikan untuk, atau kalau saya ubah lagi, saya ganti lagi, ya, ini lebih saya sederhanakan jadi gini. AB akan mendekati XB saat AB lagi. Maaf. AA akan mendekati XA saat gamma A mendekati 1. Seperti ini ya. AA akan mendekati XA saat gamma A mendekati 1. Begini. Ya. Ini saya gabungkan menjadi seperti ini. Nah, berbeda dengan ini. Berbeda dengan yang mengikuti hukum Henry, ya, di mana A, B akan mendekati XB, ya, akan mendekati XB saat gamma B mendekati 1 dan XB mendekati 0. Gitu, ya. Beda sama ini. Ini saya kurang tadi ya. AA mendekati XA saat gamma A mendekati 1 dan XA mendekati 1. Yang ini. Ya. Kalau yang di sini, AB mendekati XB saat gamma B mendekati 1 dan XB mendekati 0. Jadi beda. Beda apa namanya? Beda pendekatan ya. Beda pendekatan. Karena yang di solvent menggunakan pendekatan pelarut, ya, hukum Raoult, sedangkan zat terlarut, solut, itu menggunakan pendekatan hukum Henry. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa betul ya, untuk pelarut ketika dia jumlahnya sangat banyak mengikuti perilaku hukum Raoult, sedangkan untuk zat terlarutnya mengikuti perilaku hukum Henry. Nah, sekarang
biar kalian lebih memahami, kita lihat ininya. Kita lihat datanya sekarang. Kita pakai data yang sudah kita pakai sebelumnya, yaitu untuk campuran aseton dengan kloroform. Kloroform. Saya singkat sebagai A dan C. Seperti ini. Di sini divariasikan XC-nya, ya, XC-nya atau fraksi mol dari kloroform seperti ini. Kemudian ada fraksi molnya dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1,0. Ya. Kemudian dihitung PC dan PA-nya dalam satuan kilopascal tentunya. PC-nya berapa? PC-nya itu di sini adalah 0, 4,7, 11, 18,9, 26,7, dan 36,4. Seperti itu, sedangkan PA-nya adalah 46,3, 33,3, 23,3, 12,3, 4,9, dan 0. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah dari soal ini dia minta kita untuk menentukan gamma C, koefisien aktivitas C, dan AC atau aktivitas C dengan memperlakukan C yang mengikuti perilaku hukum Raoult serta C yang mengikuti perilaku hukum Henry. Seperti ini. Ya, ada Raoult dan ada Henry. Ya. Nah, tentu saja kalian tadi sudah belajar bahwa kalau Raoult berarti apa? Berarti AC akan sama dengan apa? Kalau Raoult, AC akan sama dengan apa? Rizky Riyandi. Mana Rizky? Halo Rizky. Halo Pak. Akan sama dengan apa Rizky? Gamma C kali XC. Hah? Gamma C kali XC. Tapi kan gamma C kita belum tahu. Kita mau cari juga. Oh. Apa? PC per PC bintang. Pintar. PC per PC bintang. PC per PC bintang. Ya. Sedangkan untuk Henry gimana? AC akan sama dengan masih Rizky deh. Gimana Rizky? PC per KC, Pak. Iya, PC per KC. Good. Kalau gitu saya mau tanya Elsa. Elsa di mana Elsa? Adakah Elsa? Iya Pak, halo Pak. Elsa, PC bintang berapa nilainya? Bisa nggak kita tentukan dari sini nih? PC bintang. Nilai PC bintang berapa? Kalau yang hukum Raoult bukan Pak? Enggak ada hukum Raoult, hukum Henry. Saya mau tanya PC bintang. Kalau aktivitas, ya tadi gitu. Tapi kalau PC bintang nggak ada hubungannya sama Henry dan Raoult kan ya.
Oh iya, bisa Pak. PC Bisa. bintang apa artinya? Tekanan zat C dalam keadaan murninya. Enggak kedengeran, kecil. Suaranya kecil banget. Tekanan zat C dalam keadaan murninya, Pak. Keadaan murni itu saat C murni itu saat XC sama dengan berapa? 1. Nah, jadi berapa PC bintang? Bentar, Bu. PC per XC. Gimana? Ini PC bintangnya berapa? PC per XC, Pak. Bukan ya? Iya, berapa XC. nilainya? Oh. Bentar, Pak. PC bintang itu berapa nilainya? 36,4, Pak. Nah, itu kan langsung lihat ya di situ ya. Kan ada di sini. Tadi kan kamu sudah jawab. PC Iya, itu, PC bintang itu murni ya. Pada saat C murni saat XC sama dengan 1. Ya sudah langsung lihat kan angkanya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, pintar. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau tanya ke yang lain. Tadi siapa yang saya tanyain ini? Siapa yang saya tanyain ini? Saya, Pak, tadi. Siapa namanya? Aduh. Sorry. Siapa namanya? Siapa yang tadi saya tanya? Yang barusan Elsa, Pak. Elsa. Iya, yang barusan Elsa. Oke. Dante, mana Dante? Ya, Pak. Dante, kalau saya mau cari KC, gimana caranya Dante? Dante. Saya bentar, Pak. Gimana Dante? Dari pelajaran kita 2 minggu lalu, 2 pertemuan lalu nih Dante. Harus bikin grafik dulu nggak sih, Pak? Nah, pintar. Bikin grafik antara apa dengan apa? Karena berarti PC sama PC ya, Pak? PC sama XC. Nah, pintar. Ada Kita PC, plot ya. antara PC sama XC gitu ya. Misalkan kita dapat bentuk seperti ini. Yang dimaksud dengan KC apa? Yang dimaksud dengan KC apa? Oh, Pak. Yang dimaksud Slope ya, dengan Pak? KC apa? Hah? Ya. Gradien, maaf, Pak. Gradien saat Garis singgung. apa? Gradien garis singgung, Pak. Iya, itu nama lain dari Oh, slope, maaf, dari saat gradien. mendekati Gradien 0, Pak. saat Maaf, Pak. apa? Saat? Mendekati 0, Pak. Maaf, Pak. Nah, apanya yang mendekati 0? XC-nya. XC-nya mendekati Pintar. 0. Ya, pintar. Jadi gradien saat XC-nya mendekati 0 ya. Nanti kita lihat slope-nya berapa, itulah nilai KC-nya. Sip. Nah, yang kalian sudah kerjakan waktu itu ya, nilai KC-nya itu 23 kPa. Seperti itu ya. Nah, perhatikan lagi sekarang. Tadi kita diminta untuk menghitung gamma C dan AC ketika mengikuti hukum Raoult dan hukum Henry. Coba kita buat satu-satu. Saya copy dulu ini. Seperti ini.
Saya hapus. Ya, ini saat mengikuti hukum Raoult. Perhatikan. Kenapa saya hapus sama PC-nya ya? Sebentar. Ini adalah AC, ini adalah gamma C. Oke, ini saat mengikuti hukum Raoult. Coba saya mau minta Abraham. Di manakah Abraham? Ya, Pak. Abraham. Kalau AC, coba hitung AC yang pertama berapa? Yang ini. 0. 0, pintar. Pasti 0. Yang kedua? Kedua 0,129. 0,129. Ya, gitu ya. Terus? 11 bagi 0,302, Pak, yang kedua. Sebentar, 0,129 kamu dapat dari mana? Itu PC per PC bintang. Nah, PC bintangnya tadi kan 36,4 ya. Oke. Iya. Lanjut Ya. Abraham. Yang itu 0,302, Pak. Berapa? 0,302. 302. Terus selanjutnya 0,519 yang kedua. terus 0,734 yang kedua. 0,734. terus Nah, yang terakhir 1. yang terakhir 1. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya Sally ada Sally? Sally Wulandari. Sally ada? Ada, Pak. Sally, coba hitung gamma C-nya, Sally. Gimana hitung gamma C? Gamma C dihitung sebagai? AC per XC, Pak. Nah, pintar. AC per XC. XC? Iya, betul. Iya. Berapa tuh jadinya? Bentar, Pak. Yang pertama nggak mungkin ada ya. Kan 0 Iya. per 0. 0. Mulai dari yang kedua. Berapa tuh? Sally. 0,323. Benar, 0,323. 0,645. 0,645. Terus? Ya. Terus? Sebentar. 0,755. Terus? Terus? 0,882. Oke. Terus? ,918. Terus? 1. 1. Itu ya. Oke, good. Sekarang coba kita hitung dulu deh untuk yang Henry ya. Saya copy dulu. Paste. Kita lihat yang Henry ya. Coba
Saya mau Aurelia. Mana Aurelia? Aurelia ada? Halo, ada Pak. Aurelia, coba hitung AC kalau berdasarkan hukum Henry. Jadinya apa kalau AC itu? Kalau hukum Kalau Henry itu, saya kasih PC dulu tuh. PC per KC, Pak. Nah, PRC. Tadi KC-nya berapa? Tadi 23. 23. Ya, oke, 23. Ya, silahkan. Coba AC yang pertama berapa? Dan seterusnya. PC yang pertama 0. Oke, 0. Kemudian Yang kedua 0,204. 0, 204. oke. Terus Sebentar, Pak. Terus 0,048. terus 0,821. 0, 0,821. tadi 0,48 apa 0,048 ya? Kok Sebentar, aneh saya. nanya? .048, Pak. 0,048? Kok Iya. naik turun? Nggak mungkin ah. Itu 11 atau 1,1 ya, Pak? Mana ada koma di sini? Oh. Coba. Saya salah lihat berarti, Pak. Sebentar. 0,478. Nah, lanjut. 1,16. 161. 0,161. 161. Oke, terus 1,582. 1,582. Oke, langsung deh sama gamma C sekalian. Yang pertama nggak mungkin, yang kedua. Yang pertama mungkin nggak? Berarti yang gamma C itu AC per XC ya, Pak? Iya. AC per XC mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya? Betul? Gamma C kan nggak ada nilai jadinya ya. Iya. Lanjut. 0 per 0 kan nggak bisa. Terus, untuk yang keduanya, Berarti yang kedua 1,02. 1,02. Terus, lanjut. Saya anggap bener ya hitungannya ya. Coba lanjut terus. Yang lain cek ya. Nanti yang lain cek juga. Terus? 1,19. Terus? 1,37. Terus? 1,45. 1,45. Terus? 1,58. Nah, sip. Seperti ini ya. Nah, sekarang semua perhatikan. Ini hitungannya udah benar yang lain? Yang lain juga ngitung? Benar hitungannya? Udah, Pak. Oke. Sekarang perhatikan. Kita bikin grafik sekarang ya. Perhatikan, kita bikin grafik seperti ini. Di mana sumbu sumbu Y-nya adalah XC. Sumbu X-nya adalah XC, sumbu Y-nya adalah AC, atau gamma C. Saya ganti warna biar beda.
Kita mulai dari gamma C dulu. Coba. Ragil, bantu saya, Ragil. Mana Ragil? Apa? Iya, Pak. Ragil, saat X, untuk yang raut ya. Saat XC 0, ini kan saat 0 ya, 0 ya. Ini, gamma C nggak ada ya. Saat XC-nya 0,2, gamma C-nya berapa? 0,0,645. 0,65. 0,645. Ya, kira-kira di sini lah ya. Kira-kira di sini. Kemudian saat 0,4. Saat 0,4, gamma C-nya 0,755. 0,755. Kira-kira di sini. Oke, terus saat 0,6. Saat 0,6, gamma C-nya 0,882. 0,882. Ya, kira-kira di sinilah ya. Oke, terus saat 0,8. Gamma C-nya 0,918. 0,918 918. di sinilah. Terus Saat 1, gamanya 1. 1 ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau disambung ya jadinya begini. Oke. Kemudian perhatikan lagi. Masih orang yang sama nih. Coba bantu saya. Untuk gamma C. Kalau gamma C saat 00 ya. AC ya. Saat XC 0,2 AC-nya berapa? 0,129. 0,129. 129 di sinilah ya kira-kira. Terus 0,4 AC-nya 0,302. terus 0,6, AC-nya 0,519. terus 0,8, AC-nya 0,734. 0,8 0,734 ya. Iya. Kira-kira di sinilah. Terus saat 1, AC-nya 1. Oke. Sini ya. Terus kalau ditarik jadi seperti ini. Oke. Ini untuk raut ya. Kita bikin dulu sekarang untuk atau langsung deh. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa ini memenuhi kondisi yang tadi kita sudah pelajari bersama. Bahwa, perhatikan ini data eksperimen nih. Bahwa ketika kita hitung AC dan gamma C mengikuti hukum Raoult, kita akan lihat posisi ini. Ya, saat XC mendekati 1, maka AC juga mendekati 1. Ya, AC kan yang ini. Kemudian grafik gamma C itu kan yang ini. Ya. Kalian bisa lihat bahwa ketika XC mendekati 1, AC juga mendekati 1. Gamma C pun begitu mendekati 1. Gitu. Ya. Gamma C pun mendekati 1. Jadi ini sesuai dengan yang tadi ya sudah kita bahas di sini kan ya. Gamma A mendekati 1 saat XA mendekati 1 dan dengan begitu AA mendekati 1 juga. Yakni AA mendekati XA gitu. Sama saja ya. Dan ini terbukti ya ketika kita melakukan perhitungan menggunakan basis hukum Raoult. Nah, gimana dengan basis hukum Henry? Nah, perhatikan lagi basis hukum Henry ini. Cek ya. Oh, jangan. Copy aja biar yang mudah.
copy paste sini. Kita hapus yang tadi. Oke, coba ada yang bantu saya untuk menghitung apa gamma C dulu. Coba Resti, mana Resti? Iya, Pak. Oke, Resti, cek Resti. Saat 0,2 berapa? Saat X-nya 0,2, gamma C-nya berapa? 1,02. 1,02. Oke. Terus? Saat 0,4 1,19. Oh, sorry. Ini sampai lebih dari 1 ya. Kita ganti ini dulu deh. 0,4, 0,8, 1,2, 1,62. Oke, ulang. Tadi 0,2 berapa? 1,02. 1,02. Di sini ya berarti ya, kira-kira. Terus? Terus 1,19 pas 0,4. 1,19. 9. Terus? Saat 0,6. 1,37. Kira-kira di sini. Terus? Saat 0,8 1,45. Saat 0,8 1,4. Satu ya kira-kira di sini lah ya. Saat 1? 1,58. 1,58 58. ya. Ini saya anggap hitungannya benar ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang AC. Sekarang bantu saya lagi. Coba AC berapa? Saat 0,2 AC-nya Saat 0,0 ya. ya, Terus saat 0,2 berapa? 0,204. Di sini kira-kira. Terus Terus saat 0,4 0,48. 0,478. Oke. Terus Saat 0,6 0,821. ya udahlah, kira-kira segitulah ya. Terus. Saat 0,8 1,161. 1,161 di sinilah kira-kira. Terus Saat 1,582. sama ya, berarti ya. Ini sama nih harusnya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Saat mengikuti hukum Henry. Perhatikan ya. Saat mengikuti hukum Henry, apa yang terjadi di situ? Ya. Ketika XC mendekati 0, ya, mendekati ya, bukan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, XC-nya sama dengan 0, ya sudah, berarti kita hanya punya A murni, kan ya, pelarut A murni. Saat XC mendekati 0, maka nilai AC juga mendekati 0, dan gamma C akan mendekati 1. Itu kan ya? Nih, lihat nih. Khususnya untuk nih titik ini. Titik ini kan gamanya sama dengan 1 ya? Atau yang ini nih? Yang ini, perhatikan. Tuh. Ya.
Saat gamma C-nya mendekati 1 di sini ya 1,02, XC dan AC akan sama nilainya. Ya. Akan sama nilainya ya, atau AC mendekati nilai XC. Lihat. AC-nya 0,204, XC-nya 0,2. Pada konsentrasi yang tinggi, perhatikan misalkan nih 0,8, gamma C-nya sampai 1,45. Kan nggak mungkin gamma itu nilainya lebih dari 1 ya. Konsentrasi teoritis. Kan tadi gamma A sama dengan, atau gamma B ya. Gamma B sama dengan, AB sama dengan gamma B kali XB. Kan XB nggak boleh lebih dari 1 juga ya. Ya. Kalau gamma B-nya lebih dari 1, berarti konsentrasi efektif akan lebih besar daripada konsentrasi teoritis, kan nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Terus perhatikan, gamma C 1,45. Iya kan ya? Gamma C 1,45 gitu. XC-nya 0,8 ya. Berarti gamma C-nya 1,61 kan, ini aktivitas lebih besar daripada konsentrasi efektif. Perhatikan, atau fraksi mol efektif lebih besar daripada konsentrasi atau fraksi mol teoritisnya, kan tidak begitu. Makanya di sini dari eksperimen ini juga sebenarnya membuktikan bahwa hukum Raoult itu berlaku untuk pelarut ya yang jumlahnya dominan atau pada larutan encer, sedangkan untuk zat terlarutnya itu berlaku hukum Hendry, khususnya pada larutan encer, di mana XB-nya akan mendekati 0. Seperti itu. Bisa difahami semuanya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Coba ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa nih? Angelin. Kenapa Angelin? Enggak, Pak. Sepertinya belum ada, Pak. Oh, oke. Cukup jelas? Odi, mana Odi? Odi. Oh, iya, Pak. Jelas ya Odi ya? Oh, iya jelas, Pak. Oke, Novan angkat tangan nih. Silakan Novan. Kenapa Novan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan untuk pelarut yang encer itu kan berlakunya lebih baiknya menggunakan Larutan hukum encer. Nggak ada Iya, larutan betul. encer. Larutan encer. Ya, larutan encer kan berlakunya menggunakan hukum Raoult, sedangkan untuk kalau fokus kita ke zat terlarut itu menggunakan hukum Henry ya, Pak. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya itu kalau misalnya nggak encer itu gimana ya? Pekat. Jadi XA sama XB-nya tuh kebalik gitu sama yang kita bahas barusan. Enggak, nanti itu di bahasan kita selanjutnya. Oh, baik, Pak. Itu aja sih, Pak, nanya itu. Penasaran soal. Sip. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Tadi kan salah satu yang kita pakai, bentuk konsentrasi yang kita pakai kan adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol. Tentu kalian tahu bahwa ada bentuk-bentuk konsentrasi yang lain selain fraksi mol ya, ada molaritas, ada molalitas, ada persen massa, ada persen volume dan lain sebagainya gitu. Nah, bagusnya dalam kimia khususnya untuk potensial kimia standar ini, potensial kimia standar itu sifatnya arbitrer. Artinya kita bisa atur sesuai standar yang kita tetapkan ya. Misalkan gini, tadi kan mu B sama dengan mu B standar tambah RT ln XB. Ini pakai fraksi mol. Ya, pakai fraksi mol. Bisa nggak saya pakai molalitas atau molaritas? Bisa. Saya bisa tetapkan gini, mu B sama dengan mu B
0 mu B standar tambah RT ln CB misalkan, konsentrasi B dalam satuan molaritas, bisa nggak saya ganti dalam satuan molalitas seperti ini? Bisa, ya bisa. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti berubah di perhitungan aktivitas di sini, ya. Perhitungan aktivitas B kalau kita pakai molalitas di sini ya. Aktivitas B akan sama dengan gamma B dikali molalitas B per B standar, ya, molalitas standar. Nah, tadi saya ulang, karena standar potensial kimia itu arbitrer, kita bisa menetapkan sesuka kita sebenarnya, walaupun secara konsensus akhirnya dipilih satu ya, misalkan pressure ya 1 atm atau satu bar. Gitu. Untuk yang ini misalkan molalitasnya tinggal atur saja B0-nya itu sama dengan 1. Sehingga kan ini bisa dihilangkan gitu ya. Bisa. Sama kayak kemarin kita belajar potensial kimia untuk gas. Itu kan ada suku yang RT ln P A misalkan per atau ln RT ln P per P0 gitu ya. P0-nya kita tetapkan kan sebesar 1 atm ya atau 1 bar. Sehingga ya ini bisa dihilangkan secara matematis. Langsung kita pakai RT ln P saja untuk memudahkan. Ya. Nanti mu B standar di sini adalah mu B saat konsentrasinya 1 molal atau saat tekanannya 1 bar, 1 atm. Kalau misalnya B0-nya kita mau pakai 2 molal bisa nggak? Bisa. Bisa kita pakai. Tinggal masukin ke sini 2, tapi mu B, angka mu B0 di sini akan berbeda. Ya. Mu B0 atau mu B standar adalah potensial kimia saat konsentrasinya 2 molal. Nanti hitungan airnya sama saja. Ya. Sama saja. Gitu. Cuma untuk memudahkan kita pakai angka 1. Jadi sebenarnya bisa ya kita pakai bentuk-bentuk konsentrasi yang lain selain fraksi mol. Ya, tentu saja bisa. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai ini apa namanya potensial kimia, kemudian kita sudah bahas aktivitas, koefisien aktivitas, kita sudah bahas. Tapi kan itu untuk yang senyawa yang tidak mengion ya. Bagaimana untuk ion? Senyawa ionik. Sekarang NaCl kan bentuk padatannya itu cuma 1 spesies itu ya, NaCl solid. Tapi ketika dilarutkan dalam pelarut air akan jadi 2 jenis spesies, ada Na+ sama ada Cl-, yang masing-masing mengkontribusi atau punya kontribusi aktivitas, punya kontribusi masing-masingnya koefisien aktivitas. Nah, itu kalian harus apa namanya? Kalian harus cek ya, kalian harus pastikan ya. Kalian harus pastikan. Kalian harus belajar. Nah, mari kita belajar sekarang ya mengenai aktivitas untuk larutan ionik. Aktivitas untuk larutan ionik. Kalian sudah tahu bahwa kalau untuk campuran yang ideal, G molarnya, ya, energi bebas, energi Gibbs molarnya akan sama dengan untuk ionik itu menjadi mu. Saya tambah keterangan ideal di sini ya. Punyanya kation, saya lambangkan dengan plus, ditambah dengan potensial kimia ideal punyanya si anion, saya lambangkan dengan tanda minus di situ. Ya. Dengan tanda minus di situ. Ya.
Kalau untuk yang real solution gimana Pak? Real solution berarti GM sama dengan mu plus tambah mu negatif. Ya, potensial kimianya kation tambah potensial kimianya anion gitu ya. Selanjutnya ini akan menjadi bisa kita jabarkan sebagai mu plus ideal gitu ya, ditambah dengan RT ln koefisien aktivitasnya si kation ya, ditambah mu negatif ideal potensial kimianya si anion tambah RT ln gamma negatif. Seperti ini ya. Di mana ini kan adalah GM ideal ya tadi ya. Gitu. Ditambah RT ln, boleh nggak saya tulis seperti ini, gamma plus kali gamma negatif. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Nah, cuma tricky di sini karena secara eksperimen kita tidak bisa menentukan besarnya koefisien aktivitas dari masing-masing anion maupun kation. Nggak bisa tuh. Kita tentukan ini berapa secara eksperimen nggak bisa. Yang bisa kita tentukan adalah koefisien aktivitas secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan gabungan kontribusi dari kation dan anionnya. Di mana kita akan pakai suatu besaran baru yang disebut sebagai mean activity coefficient. Mean activity coefficient gitu ya. Atau koefisien aktivitas rata-rata. Di mana lambangnya adalah gamma plus minus. Ya, gamma plus minus atau enggak gitu, plus minusnya gini. Nah, ya. Di mana ini adalah hasil dari gamma plus kali gamma negatif pangkat setengah. Gitu, pangkat setengah. Tadi kan contohnya NaCl ya. Na plus sama Cl minus. Bagaimana kalau yang pasangan ioniknya itu muatannya lebih dari satu, Pak? Misalkan MgCl2 gitu ya, atau AlCl3 gitu ya, atau Al2SO4 3 kali, misalkan gitu. Itu gimana? Nah, itu kan bentuk umumnya menjadi MpXQ ya. Ya, M adalah jenis kationnya, X adalah jenis anionnya, P di sini adalah jumlah, misalkan MgCl jumlah kation ya. MgCl2 berarti P-nya 1, X adalah jumlah anion ya. Dalam hal ini misalkan untuk MgCl2 berarti Q-nya sama dengan 2. Nah, itu gimana Pak ngitung mean activity koefisiennya? Dengan cara yang sama, perhatikan gamma plus minus sama dengan gamma plus pangkat P kali gamma minus pangkat Q. Kemudian ini dipangkatkan 1 per P tambah Q. Kan sama aja dengan ini kan ya. Yang 1:1 kation anionnya kayak NaCl. Ini kan gamma plus pangkat 1 ya kali gamma minus pangkat 1. Ini kan 1/2-nya, 2-nya dari 1/1. Gitu. Gitu. Ya. Nah, lebih lanjut, kemudian bagaimana kita bisa menentukan nilai gamma plus minus ini? Nilai gamma plus minus ini. Ya. Kita bisa menentukan menggunakan yang disebut sebagai hukum Debye-Huckel. Debye-Huckel. Ya. Debye-Huckel. Ya, perhatikan. Debye-Huckel ini adalah suatu persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai mean activity coefficient. Perhatikan. Debye-Huckel-nya kan berarti Debye-Huckel yang pertama kita belajar yang sederhana dulu disebut sebagai Debye-Huckel limiting law. Limiting law. Jadi hukum Debye-Huckel yang terbatas. Persamaannya adalah log gamma plus minus sama dengan minus nilai mutlak dari Z plus kali Z negatif kali A pangkat I
kali A kali I pangkat setengah. Ini ya, AI pangkat setengah. A ini apa? A ini suatu koefisien, ya, koefisien yang tidak koefisien aktivitas ya, yang tidak bersatuan, dimensionless, gitu ya. Suatu koefisien lah, suatu koefisien yang tidak berdimensi dan bergantung pada jenis pelarut serta suhu. Misalkan untuk pelarut air, pada suhu 298 Kelvin itu nilai A akan sama dengan 0,509. Z plus Z negatif itu muatan dari masing-masing kation dan anion. Misalkan MgCl2, Z plusnya berarti berapa? Z plusnya berarti berapa? 2. Hah? 2. 2 ya, plus 2. Cl min 1 ya. Seperti itu. MgSO4 bagaimana? Mg-nya berapa? 2 juga. Kenapa? 2 juga. 2 juga. Oke, seperti itu ya. Kemudian I ini apa? I ini adalah kekuatan ionik ya, atau ionic strength. Ya, perhatikan. I ini dihitung sebagai berikut: setengah sigma I ZI kuadrat dikali konsentrasi ya. Misalkan molalitas BI per B0 gitu ya. Tapi kan B0-nya, B standarnya kan kita bisa tetapkan sebagai 1, nanti bisa hilang. Contoh perhitungannya, lihat ya, gampang nih. Misalkan perhitungan untuk larutan 5 molal, ya. 5 atau jangan 5 molal, 5 milimolal, 0,005 molal dari NaCl ya, dari NaCl, pelarutnya air pada suhu 298 Kelvin. Yang harus kita lakukan adalah hitung dulu I-nya. Ya, hitung dulu I-nya. Nah, ini kita bagi sebagai Na plus dan Cl minus. Coba saya mau tanya Nardi. Mana Nardi? Iya, Bapak. Nardi. Iya, Pak. Halo. Kalau NaCl-nya 0,005 molal, berapa konsentrasi Na plus? Sama, Pak. Sama ya. Cl juga sama ya? Iya, Pak. Oke, maka kita langsung hitung. Setengah dikali penjumlahan dari perkalian Z kuadrat dengan konsentrasi. Muatannya Na 1 kan ya? 1 kuadrat berarti ya. Dikali molalitasnya Na berapa? Tadi Nardi. Nggak usah di-mute dulu Nardi. 0,005, Pak. 0,005 tambah gitu ya, tambah min 1 pangkat 2. Min 1 adalah muatan dari Cl kali molalitasnya 0,005. Berapa nih Nardi? Coba hitung Nardi. 0,005. Iya. 0,005. Iya, Pak. Betul? Enggak, itu yang sama, lain? Pak. Nolnya 2 kali. 0,005. Iya. Yang lain sama? Dengan Nardiawan jawabannya? Hitungannya sama ya? Sama, Pak. Oke. Kita sudah dapat I. Tinggal hitung si log gamma plus minusnya. Tadi log gamma plus minus akan sama dengan min Z plus Z minus AI kuadrat, AI pangkat setengah ya. Seperti ini ya. Tinggal kita hitung. Minus 1 kali min 1 ya.
Ini kan ya? Betul? Halo? Betul. Oke. Kali A 0,509. Kali I-nya tadi berapa? Nardi? 0,005 Pak. Tapi akar ya, karena kan pangkat setengah. Hasilnya berapa? Nol koma 0359. 0,0 0359. positif nilainya. Iya. Oh, Kok negatif, positif? Pak. Mana sih Nardi? Negatif dong. Ya, negatif. Sehingga log gamma plus minus sama dengan minus 0,0359. Sorry, 9. Gamma plus minusnya berapa jadinya? 10 pangkat? Berapa Nardi? Lupa 10 operasi log. pangkat itu, min 0,0359. Nah. Berapa hasilnya nih Nardi? 1,086. 1,086. Ah, ngaco kamu, nggak mungkin. Kamu bisa pakai kalkulator yang benar nanti. 0,92 Pak. Nah, gitu. Waduh. Saya gemes sama orang yang hitungannya sederhana pakai kalkulator lagi. Tinggal masukin kan Nardi. Bisa ya Nardi ya? Iya Pak. Harus ini. Harus terbiasa ya Nardi ya pakai kalkulator ya. Oke, bisa Nardi? Bisa Pak. Oke, lanjut. Gamma plus minusnya 0,92. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan gitu dari perhitungan tadi ya. Jadi step by stepnya adalah kita harus hitung dulu si ionic strength-nya, baru kemudian kita bisa hitung log gamma plus minusnya, baru kita bisa hitung gamma plus minusnya. Ya, seperti itu. Jadi step by step-nya. Seperti itu. Coba, ada pertanyaan dulu sampai sini? Perhitungannya bisa dimengerti? Halo? Masih aman, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba sekarang hitung dulu. Misalkan untuk Al2SO4 3 kali. Nah, 0,01 molal pada 298 K. Coba bantu saya. Fatimah. Semua perhatikan ya. Fatimah. Iya, Pak. Oke. Fatimah. AL-nya berapa plus di sini? Fatimah. 13. AL-nya 3 plus. SO4-nya? 2 minus. Oke, plus 3. Ini minus 2. Konsentrasinya AL3 plus berapa? Konsentrasi AL3 plus jadinya berapa? Fatimah. Bentar, Pak. Nggak perlu dihitung loh ini. Langsung tahu harus. 0,006. 006. Kok 006? Kok 006? Konsentrasi dari AL. AL3 plus kan yang saya tanya. Oh, iya. 0,02. Berapa? 0,02. Nah, 0,02 molar. SO4? 0,03. Nah, gitu. Ya, langsung sekarang kita bisa hitung I-nya. I sama dengan setengah dari muatan AL berapa?
3. 3 dikuadratin nggak? Iya. Dikuadratin. Dikali konsentrasinya. Berapa konsentrasinya? 0,02. Tambah. SO4 berapa? Min 2 pangkat 3. Nah, pinter. Min 2 pangkat? 3. Hah? Pangkat berapa? Min 2 pangkat berapa? Pangkat 3, Pak. Kok pangkat 3? Pangkat 3 dari mana? Fatima. Lihat bentuknya, bentuk persamaannya. Nih. Oh. Pangkat 2, Pak. Nah, gitu kan kuadrat. Iya. Kamu dapat ide dari mana? Pangkat 3. Kali berapa? Kali 0,03. Kali? 0,03. Nah, gitu. Pintar. Berapa? Coba hitung. Kenapa? 0,15. 0,15. Yang lain sama hitungannya? Sama, Sama Pak. Pak di saya. Sama Pak di saya. Lanjut sekarang, Fatima. Log gamma plus minus sama dengan min Z plus Z minus AI pangkat setengah. Ini berapa tadi? Z plus? 3. 3. Z minus? Min 2. Oke. A-nya berapa? A-nya berapa? Fatima. Mana Fatima? Fatima, 0,509. A-nya berapa? Hah? 0,509. Dikali I pangkat setengah. I-nya berapa tadi? 0,15. Ya. Coba hitung. Berapa nilainya semuanya? Satu 1,183. Berapa? 1,183. Positif? Iya. Hah? Oh, negatif, Pak. Iya, nggak mungkin nilainya positif. 1,183. Ya. Iya. Gimana yang lainnya? Hitungannya sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Pak. Oke. Apa? Gamma plus minusnya jadinya berapa, Fatima? Hmm, 0,065. No, berapa? 0,065. Oke, yang lain sama kah? 0,065? Sama juga, Pak. Ya Pak, sama. Ya, jadi ini adalah gamma plus minus ya dari larutan tadi Al2SO4 3 kali 0,01 molar ya. Ya, perhatikan ya kalau konsentrasinya itu lebih besar, apalagi jumlah spesiesnya lebih banyak, gamanya akan makin menyimpang dari 1 ya. Ini kan 0,065. Kalau tadi apa namanya yang sebelumnya tadi. Nah, ini NaCl ya.
molalitasnya jauh lebih kecil, 0,005. Kemudian jumlah spesiesnya juga lebih kecil, ya lebih sedikit. Dan NaCl itu tadi gamma plus minusnya 0,92. Jadi makin dekat, dia makin nilai gammanya akan makin kecil. Ya. Nah tadi itu adalah the Bi-Hackle limiting law. Nanti kalian juga akan tahu ada extended the Bi-Hackle law, ya. Extended the Bi-Hackle law. Apa ini maksudnya? Bentuknya log gamma plus minus sama dengan minus A, bentuknya sama, Z plus Z negatif, ulang. Z plus Z negatif A I pangkat setengah, kan bentuknya mirip ya, tapi ada tambahan suku yang lain. 1 tambah B I pangkat setengah, di sini tambah CI. A, B, dan C itu merupakan koefisien juga. Koefisien yang berlaku pada yang bergantung pada bergantung pada pelarut dan juga temperatur. Yang bergantung pada pelarut dan temperatur. Ya. Nanti kalau misalkan kalian ada soal, pasti dikasih tahu nilai A, B, atau C-nya. Atau misalkan dibalik ya. Tadi kan konsentrasi dikasih tahu, kalian hitung gamma. Atau bisa aja dibalik ya. Gammanya dikasih tahu, coba konsentrasinya berapa gitu. Ya. Bisa saja seperti itu. Tergantung ini. Nanti kan kalian tinggal otak-atik persamaannya. Ya. Kenapa ada extended the Bi-Hackle ini? Karena limiting law yang sebelumnya itu hanya berlaku pada rentang temperatur yang sempit ya, pada konsentrasi yang temperatur pada rentang konsentrasi yang kecil ya, di mana terbatas ya, makanya disebut limiting law. Tapi extended law ini bisa lebih lebar rentang konsentrasinya ya, jadi kita bisa menghitung secara lebih akurat gamma plus minus pada rentang konsentrasi yang lebih besar. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Masih aman, Pak. Saya aman, Pak. Oke. Itu ya, hari ini kita sudah belajar sampai aktivitas ya untuk senyawa ionik ya, sampai bisa menghitung koefisien aktivitas rata-rata. Nah, selanjutnya minggu depan nanti kita akan mulai materi baru. Kita akan masuk ke diagram fasa, baik yang 1 komponen, 2 maupun 3 komponen. Gitu ya. Oke. Masih aman semuanya? Sampai saat ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau begitu. Kalau begitu kita pertemuan untuk hari ini ya